Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Lilibet dari kelas 12 KPDR. Di video ini saya akan menjelaskan tentang politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Dalam perang dingin yang sedang berkecamuk, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Secara resmi, bentuk politik luar negeri Indonesia baru didapatkan pada saat Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan keterangannya kepada BPKNIP bahwa Indonesia berkeinginan untuk tidak memihak kepada salah satu blok yang ada pada saat itu, bahkan bercita-cita untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi atau minimal meredakan perang dingin yang ada dengan cara bersahabat dengan semua negara. Sikap inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang disebut bebas aktif. Aktif dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada dengan cara bebas mengadakan persahabatan dengan semua negara atas dasar saling menghargai. Politik luar negeri pada masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, serta untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktif. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1950. Sedangkan implementasi politik bebas aktif adalah keikutsertaan Indonesia dalam GNB atau NAM. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Politik luar negeri pada masa ini bersifat revolusioner. Presiden Soekarno mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya, yaitu Nasakom. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru yang berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme, yaitu Old Devos dan Nevos. Indonesia merupakan mercusuar yang mampu menerangi jalan bagi Nevos di dunia. Terlihat dari adanya pembentukan poros Jakarta sampai Peking yang membuat Indonesia semakin dekat dengan negara sosialis dan komunis. Faktor dibentuknya poros ini karena adanya konfrontasi dengan Malaysia yang menyebabkan Indonesia membutuhkan bantuan logistik dan militer karena Malaysia didukung penuh oleh Inggris. Politik luar negeri pada masa ini juga ditandai dengan adanya usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi yang diikuti Indonesia. Presiden Soekarno dengan gencar melancarkan politik luar negeri aktif, namun tidak diimbangi dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang pada kenyataannya morat-marit akibat inflasi yang terjadi. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab krisis ekonomi dan politik pada masa akhir pemerintahan demokrasi terpimpin. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru, terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor perekonomian. Pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya stabilitas politik dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari politik luar negeri. Pemikiran inilah yang mendasari
Presiden Soeharto mengambil sejumlah langkah kebijakan polugri, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan Kutnik Berhad Polisi melalui ASEAN. Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya, yaitu yang pertama, menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Yang kedua, Indonesia terlibat aktif dalam membentuk organisasi ASEAN bersama Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Yang ketiga, Presiden Soeharto memakai kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia. Yang keempat, Indonesia masuk sebagai anggota negara-negara produsen atau penghasil minyak dalam OPEC. Politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi. Orientasi politik luar negeri Indonesia pada masa awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi akibat transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia lebih diarahkan untuk upaya pemulihan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Pada masa reformasi yang diawali oleh pemerintahan B.J. Habibie, beliau berhasil menarik simpati dari IMF dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan dana untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, hubungan RI dengan negara-negara Barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timor Timur dari NKRI. Selanjutnya pada masa pemerintahan Megawati, kondisi politik dan keamanan menjadi sejuk dan kondusif. Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi wilayah konflik di tanah air.